Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah ponsel yang sering banget kalian tanyain, dan tentunya kalian bisa nebak atau enggak ponsel apa yang ada di dalam boxnya. Ini ponsel dulunya sih ada di harga 3 juta, bahkan sempat goib nyampe 3,5 juta. Tapi sekarang ini harganya udah sangat terjangkau banget. Kira-kira ponsel apa di dalamnya? Langsung aja mari kita unboxing sama-sama ponsel misterius yang kalian request ini. Oke, mari kita unboxing sama-sama. Ini PSU ini malah boxnya. Nah, ini isi yang sebenarnya. Udah mulai kelihatan kan? Kalian bisa nebak gak ini ponsel apa di dalamnya? Ayo kita unboxing sama-sama. Oh ya, ini buat sekarang ini harganya kan udah turun harga ya. Tadi udah kita bilang dulunya sempat goib nyampe 3 juta lebih, dan sekarang harganya udah bisa kalian beli di kisaran 2,5 jutaan. Ini speknya masih mantap banget sih buat sekarang ini dengan harga tersebut. Ya emang bisa nambah dikit, banyak pilihannya nanti. Tapi ya nggak ada salahnya kalau cuman opsinya di 2,5 juta. Dan sekarang kita lanjut buat unboxing ponselnya. Wih, oke, tentunya kita wajib banget dapat ini ya, wireless pad 15 watt. Mantap nih. Selanjutnya ini box yang asli, nggak setebal tadi ya. Infinix Note 30 Pro, keren nih. Cakep benar ya tampilannya. Ini tentu buat tampilan depan ataupun tampilan belakang nggak perlu kita bahas, karena ini kan udah banyak banget yang pada tahu speknya kayak gimana. Dan ini isi dalam paket penjualannya, kita lihat sama-sama. Ya, kita tentunya dapat ini ponsel dari Infinix Note 30 Pro, dan ini warna gold yang kita beli ya. Tentu kita dapat buku panduan dan juga buku garansi. Ada bonus anti goresnya, dapat hardcase juga, meskipun saya tuh sebenarnya nggak suka hardcase ya, karena keras. Dan tentunya kita dapat adapter charger sebesar 68 watt dan juga kabel USB Type-C. Oke, ini buat ponselnya udah selesai kita setting-setting, dan tentunya udah install berbagai aplikasi yang biasa kita pakai buat tes ya. Karena di video kali ini kan intinya kita mau bahas ulang ponsel dari Infinix Note 30 Pro di tahun 2024. Karena buat sekarang ini harganya udah makin murah, makin terjangkau, dan menurutku ponsel ini masih bisa banget buat kita andelin dan bisa kita adu dengan ponsel yang baru aja launching di tahun 2024, lebih tepatnya waktu video ini kita buat. Karena buat harganya sendiri ponsel dari Infinix Note 30 Pro bisa kalian beli dengan harga mulai 2,5 jutaan atau 2,6 jutaan. Dan tentu buat kalian yang pengen beli juga, linknya udah kita siapin di deskripsi pada video ini. Nah, ini buat unit yang kita review atau yang kita bahas di video kali ini adalah warna putih atau warna gold ini ya. Dan kalau kita lihat di berbagai isi atau kena sinar matahari ini bisa berubah-ubah. Nah, kayak gini kan. Warnanya bisa berubah-ubah kayak gini. Dan buat tampilan desain, menurut saya di tahun 2024 ponsel dari Infinix Note 30 Pro masih bisa banget kita terima. Bahkan buat setup kameranya sendiri, kalau menurutku ini bisa dibilang cukup mirip dengan brand sebelah, lebih tepatnya buat Poco series. Dan di harga 2,5 jutaan menurutku ini ponsel masih bagus banget. Buat backdoornya juga ini masih kerasa solid karena pakai backdoor berbahan kaca. Buat bodinya ini masih pakai bodi plastik, kemudian sensor sidik jarinya masih di bagian samping ini ya, masih di bagian samping. Di bagian atas ada branding JBL, kemudian udah pakai dual speaker stereo, dan tentunya masih memiliki lubang jack audio 3,5 mm. Buat layarnya tentu ponsel ini udah pakai panel AMOLED dengan ukuran yang menurutku cukup standar di tangan sih, nggak terlalu panjang dan juga nggak terlalu kegedean, tapi nggak bisa juga kita bilang sebagai ponsel compact. Yang saya suka di ponsel Infinix Note 30 Pro selain spesifikasi dari layarnya, tentu buat tampilan ini ya, tampilan depannya udah terbilang minimalis, bezelnya hampir simetris. Kemudian buat UI-nya ponsel ini memang masih menggunakan Android versi 13, tapi tenang aja karena ponsel ini nanti bakalan dapat Android versi 14. Dan itu infonya udah valid kita ambil dari itu Infinix Nigeria. Lewat akun Twitternya, akun Twitter resmi Infinix Nigeria udah ada konfirmasi sih buat Note 30 Pro, Note 30 Basic atau Note 30 Regular itu bakalan dapat Android versi 14. Buat layarnya kalau kita pakai nonton konten di YouTube, menurutku warnanya udah bagus, kelihatan cerah dan juga tajam banget di mata. Dan kita lihat buat resolusinya ini mentok nyampe berapa nih? Nah, buat resolusi pemutaran bisa mentok nyampe resolusi 1440p60 dan belum support konten HDR. Dan buat kualitas audionya mari kita dengerin sama-sama.
Buat kualitas audionya menurutku udah cukup enak didengar meskipun pakai JBL atau pakai embel-embel dari JBL ya. Tapi emang buat kualitas audionya sih nggak seperti JBL yang saya tahu, tapi ya udah enak lah karena udah pakai dual speaker stereo. Dan kalau kita pakai nonton konten YouTube, ini buat kalian yang belum tahu ya, ini udah nggak bisa kita pakai buat nonton konten di latar belakang karena udah kena itu ya. Katanya sih kena teguran dari pihak YouTube-nya gitu kalau nggak salah. Dan buat kerapatannya bisa kalian lihat sendiri, ini bisa mentok nyampe 395 pixel, ini udah tergolong cukup bagus meskipun belum nyampe 400, tapi ya standar lah buat ponsel di harga 2,5 jutaan rupiah. Selanjutnya yang saya suka dari ponsel Infinix Note 30 Pro ini tentunya selain pakai backdoor berbahan kaca, ini ponsel udah support dengan wireless charger. Bahkan di tahun 2024 waktu video ini kita buat ya, sekarang ini masih belum ada kompetitor atau brand lain yang udah nyediain fitur pakai wireless charger kayak gini. Karena ini fitur menurutku emang mewah banget buat ponsel Infinix Note 30 Pro. Selain itu buat baterainya sendiri pakai baterai di 5000 mAh dan buat pengisian adapter chargernya juga udah sangat ngebut nyampe 68 watt. Ini juga nantinya bakalan jadi poin penting yang pasti sebagian dari kalian nanti bakal mending-mendingin dengan Poco M6 Pro 4G. Karena Poco M6 Pro kan hadir dengan baterai gede juga, pengisiannya juga hampir sama di 67 watt, dan buat spek lain bisa dibilang ya 11-12 lah, ada plus minusnya masing-masing. Selain itu Poco M6 Pro juga kan pakai chipsetnya sama dengan ini ya, MediaTek Helio G99, cuman buat Poco M6 Pro itu chipsetnya sedikit di refresh pakai embel-embel ultra di bagian belakang. Tapi waktu kita lihat buat konten-konten kreator yang udah pada review, udah pada bahas tersebut, ponsel dari Poco M6 Pro maksudnya, itu buat skornya sih nggak jauh berbeda dengan Helio G99 yang ada di ponsel Infinix Note 30 ini. Dan buat ponsel Infinix Note 30 yang kita pegang atau yang kita review di video kali ini udah pakai Android versi 13. Dan buat ponsel yang kita review di video kali ini buat sistemnya pakai patch terakhir atau patch terbaru lah intinya, patch Desember ini ya, 1 Desember. Dan waktu kita cek pakai Antutu versi 10, lebih tepatnya buat 3D Lite, ini Antutnya bisa nyampe 442 ribuan poin. Jadi buat skornya itu nggak terlalu jauh berbeda dengan G99 Ultra. Ini juga menurutku udah bagus banget ya, karena masih terbilang hijau semua, kuningnya cuman dikit banget, dan dapat skor maksimal Gibbs di 168 ribuan poin. Kemudian buat nilai CPU throttlingnya dapat di 88%. Dan waktu kita pakai buat main game Mobile Legends, ponsel ini suhunya tergolong adem banget karena nggak nyampe 40 atau 41 derajat. Dan tentunya kita main di ruangan yang nggak ber-AC ini pakai konektivitas WiFi doang. Nah ini bisa kalian lihat sama-sama, FPS rata-ratanya dapat di 80 fps, dan buat grafiknya bisa kalian lihat ini sempet frame drop parah ini waktu kita minimize. Dan buat fitur lainnya tentu ponsel ini juga udah mendukung fitur NFC. Selanjutnya di bagian kamera, tentu ponsel ini memiliki kamera dengan resolusi yang tinggi banget. Meskipun buat kamera dukungannya ini menurut saya nggak terlalu berguna ya, karena 2 megapiksel kamera depth sensor ataupun kamera makro itu jarang banget kita pakai. Kamera utamanya di 108 megapiksel, dan buat kamera selfie-nya juga menurutku masih bisa banget buat kita andelin. Dan buat sampel fotonya ini tadi kita udah sempet ngambil sampel foto. Nah ini buat warna dan juga kualitas gambarnya menurutku sih udah terbilang bagus banget. Warnanya gonjreng dan juga adem di mata, jadi nggak perlu kita edit-edit lagi, langsung bisa kita post di media sosial. Jadi kesan pertama saya unboxing ponsel dari Infinix Note 30 Pro di awal tahun 2023, ini ponsel menurutku masih bisa banget kita adu dengan ponsel-ponsel lain dengan rentang harga yang sama. Dari segi performa, fitur, pengisian cepat, baterai, kamera, dan juga layar, ponsel ini masih terbilang sangat worth it banget dengan harga di 2,5 jutaan rupiah. Dan jangan lupa, buat kalian yang nanyain bang tolong bahas buat kelebihan dan juga kekurangan dari patch Desember, nah tenang aja, nanti bakalan kita bahas lagi di video selanjutnya, lebih tepatnya buat review selama kita pakai ponsel ini setelah sekian hari gitu ya. Dan jangan lupa kalian juga yang mau request atau tanya-tanya, drop aja di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.